Pernahkah lu terpikir mengapa lu sampai hari ini masih miskin? Masih segitu-gitunya. Padahal masa lu sama orang kaya sama, yaitu 24 jam. Bagaimana orang kaya melihat waktu? Selamat datang. Hari ini, kita akan membongkar satu topik yang mungkin jarang kita pikirkan. Bagaimana orang kaya melihat waktu. Dalam dunia yang semakin cepat ini, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga. Pernahkah lu berpikir, mengapa sebagian orang mampu mengubah hidup mereka dalam sekejap, sementara kita masih berjuang dengan waktu yang sama? Mari kita telah perspektif orang kaya tentang waktu dan bagaimana cara mereka menggunakan waktu dengan bijak. Waktu adalah uang. Mari kita mulai dengan konsep bahwa waktu adalah uang. Lu pasti pernah mendengar ungkapan ini. Bayangkan jika setiap detik dalam hidup lu adalah cek yang bisa dicairkan. Bagi individu yang sukses, setiap detik yang berlalu adalah kesempatan untuk menghasilkan manfaat. Ketika kita memilih untuk beristirahat berlebihan atau terjebak dalam aktivitas yang tidak produktif, sebenarnya kita sedang memotong cek kita sendiri. Dalam ekonomi, kita mengenal istilah biaya kesempatan. Setiap pilihan yang kita buat memiliki biaya. Jadi, apakah lu sudah memanfaatkan waktu lu dengan sebaik mungkin? Contoh, pernahkah lu melihat teman-teman lu berbincang tentang acara TV selama berjam-jam? Bagaimana jika sebaliknya, mereka dapat berbincang tentang sesuatu yang dapat membangun masa depan mereka, seperti strategi investasi atau pengembangan diri? Ingat, waktu lu adalah investasi yang paling berharga. Pembelajaran berkelanjutan. Kedua, orang kaya selalu berinvestasi dalam diri mereka. Mereka percaya bahwa waktu yang dihabiskan untuk belajar adalah waktu yang paling berharga. Mereka tidak hanya membaca buku, tetapi juga mengikuti kursus online dan menghadiri seminar inspiratif. Sementara kita mungkin menghabiskan waktu santai kita dengan Netflix, mereka sedang membekali diri mereka dengan keterampilan baru. Bayangkan jika daripada hanya menonton drama, lu mengambil kelas online untuk mahir dalam analisis data. Mungkin lu sedang mempersiapkan masa depan yang cemerlang. Studi menunjukkan bahwa 85% orang kaya membaca setidaknya satu buku sebulan, bukan untuk bersaing, tetapi untuk memperluas pengetahuan dan meningkatkan kualitas hidup mereka, menentukan tujuan. Ketiga, orang kaya memiliki tujuan yang jelas. Mereka ibaratkan seperti kapal yang berlayar dengan peta lengkap, sedangkan kita kadang-kadang hanya berlayar tanpa arah tujuan yang pasti. Penting untuk mengetahui apa yang ingin lu capai dalam hidup. Dengan merencanakan, lu mampu membentuk jalan menuju kesuksesan. Sebagai contoh, bayangkan jika lu ingin menurunkan berat badan, tetapi tidak memiliki rencana diet yang jelas. Apa yang akan terjadi? Lu pasti akan terjebak dalam kekecewaan dan keputusasaan. Jadi, apa saja tujuan jangka pendek dan panjang lu? Tulislah dan rencanakan pengelolaan waktu yang baik. Keempat, mari kita bicarakan tentang pengelolaan waktu. Orang kaya menggunakan alat seperti daftar tugas dan aplikasi pengelola waktu untuk membantu merencanakan hari mereka. Tidakkah lu merasa stres ketika terlalu banyak yang perlu dilakukan dalam sehari dan akhirnya banyak yang tidak terkejar? Jika lu terlambat untuk janji penting, mungkin itu adalah tanda bahwa lu perlu belajar mengatur waktu dengan lebih baik. Pernahkah lu mencatat semua tugas dalam pikiran hingga terlihat seperti otak lu berkelahi? Dengan menggunakan to-do list, lu bukan hanya merencanakan, tetapi juga mengurangi stres dan rasa tidak teratur, mengelilingi diri dengan orang yang tepat. Kelima, orang kaya dikelilingi oleh individu positif. Mereka percaya bahwa lingkungan sosial mempengaruhi sikap dan cara pandang kita. Jika lu selalu bersama orang yang suka mengeluh, lu mungkin juga akan terjebak dalam atmosfer itu. Jadi, pilihlah untuk bergaul dengan orang-orang yang memberi inspirasi dan motivasi kepada lu. Contoh, ingat kisah Thomas Edison yang dikelilingi oleh pencipta lain yang juga berusaha menciptakan inovasi? Lingkungan itu memberi mereka semangat luar biasa untuk terus mencipta tanpa henti, mengambil risiko yang bijak. Keenam, orang kaya tidak takut untuk mengambil risiko yang bijak. Mereka melihat setiap risiko sebagai peluang
Dalam dunia yang serba cepat ini, kita seringkali berpegang pada zona nyaman. Jika kita terus menghindari mengambil risiko, bagaimana kita dapat melihat kebangkitan dalam diri kita? Menurut studi, 70% orang kaya tidak menganggap kegagalan sebagai penghalang, tetapi sebagai langkah ke arah kesuksesan. Mereka belajar dari kesalahan dan tidak takut untuk mencoba lagi. Empati dan kebaikan. Ketujuh, meskipun mereka kaya, orang kaya tahu pentingnya memberi. Mereka tidak hanya mengumpulkan harta, tetapi juga memberi kembali kepada masyarakat. Dengan memberi, mereka bukan hanya memperbaiki hidup orang lain, tetapi juga merasa puas dan bahagia dalam diri mereka sendiri. Contoh, terdapat banyak dermawan dari kalangan orang kaya yang setiap kali mereka memberi, mereka akan mendapatkan lebih banyak berkah. Jadi, jangan tunggu waktu yang tepat. Ingatlah untuk memberi kepada yang membutuhkan dan memperluas empati, meluangkan waktu untuk diri sendiri. Kedelapan, orang kaya memahami pentingnya istirahat. Mereka tahu kapan untuk beristirahat dan memberi waktu kepada diri mereka sendiri. Tanpa istirahat yang cukup, kreativitas dan produktivitas dapat terganggu. Jadi, jangan terlalu terperangkap dalam rutinitas kerja hingga melupakan diri sendiri. Pernahkah lu melihat seseorang yang tidur di meja? Itu adalah tanda bahwa kita perlukan istirahat, bukan tanda kerja keras yang tiada henti. Ingatlah, istirahat yang baik adalah kunci kesuksesan. Teknologi sebagai alat. Kesembilan, orang kaya memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas mereka. Dalam era digital ini, teknologi adalah asisten terbaik yang bisa membantu kita dalam pengelolaan waktu dan pekerjaan. Program penjadwalan atau aplikasi pengelola tugas bisa mengubah cara kita bekerja dan konsisten. Mari kita lihat bagaimana mereka yang menggunakan aplikasi seperti Trello atau Notion dapat mengatur proyek dan tujuan mereka dengan lebih efektif dibandingkan dengan mereka yang tetap menggunakan cara tradisional. Mengapa tidak mencoba untuk memanfaatkan teknologi dalam kehidupan sehari-hari kita? Pentingnya refleksi. Akhirnya, orang kaya sering meluangkan waktu untuk refleksi. Mereka mengambil waktu untuk merenungkan tentang apa yang telah mereka capai dan di mana mereka ingin pergi. Ini membantu mereka untuk mengembangkan diri dan memperbaiki kelemahan. Contoh, banyak pemimpin dalam industri sering mengambil waktu beberapa jam setiap minggu untuk menulis dalam jurnal tentang pengalaman mereka. Dengan melakukan ini, mereka dapat mengidentifikasi pola dan menetapkan langkah selanjutnya dalam perjalanan mereka. Baiklah, sekarang mari kita sama-sama pikirkan kembali cara kita menggunakan waktu kita. Apakah kita melihat waktu sebagai sesuatu yang berharga, atau apakah kita hanya menganggapnya sebagai kesempurnaan? Jika kita ingin mencapai sesuatu yang besar dalam hidup, kita perlu mengubah cara kita melihat dan menggunakan waktu. Waktu yang berlalu tidak akan kembali. Apa pendapat lu tentang cara orang kaya melihat waktu? Apakah strategi yang paling lu rasa berguna untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari? Bagikan pandangan lu di kolom komentar di bawah. Mari kita berbincang. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk lebih banyak konten menarik. Sampai jumpa lagi.